Shalom Rise Generation, Happy Sunday buat kita semua. Mari aku undang semua bagi berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan teman-teman boleh duduk dan boleh saat teduh. Nats panggilan ibadah hari ini diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ketiga. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Hai Rise Generation, gak kerasa ya kita udah di pertengahan tahun 2021. Kita mau sama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan kita. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu How Great Is Our God. Splendor of a King, clothed in majesty. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great
Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan kita. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama menyanyikan lagu Selalu Bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom Rise Generation, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan sertai hamba-Mu ini ketika berbicara, dan kami pun juga rindu bahwa setiap teman-teman Rise Generation yang mendengarkan firman Tuhan ini pun juga boleh mendapat firman Tuhan melalui setiap Roh Kudus yang ada dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, hai guys. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama Koko adalah Jonathan Prasetya. Bagi kalian yang nanti mau menyapa, panggil aja Kojo aja. Atau Kojo Pras. Kenapa kok harus Kojo Pras? Ya karena harus diakui, nama Jonathan itu bagus. Jadinya banyak yang pakai. Nah, jadi Jopras singkatan dari Jonathan Prasetya. Ya, jadi Koko merupakan mahasiswa dari STT Saat yang praktek setahun di GI Dago. Jadi nanti sayang sekali ya karena pandemi jadi kita nggak bisa ketemu. Tapi nanti kalau misalnya kita ketemu lagi di mana atau di mana, please silahkan sapa Koko biar Koko bisa kenalan juga sama kalian. Ya, oke guys, jadi hari ini kita akan membahas tentang masalah relasi. Wow, judulnya aja The Confession. The Confession, pengakuan. Memang masalah relasi ini sensitif ya. Apalagi kalau relasi kan ngomong soal hati ya. Kadang ada yang membuat hati bahagia, tapi kadang ada juga membuat hati merana juga. Nah, tapi pernah nggak sih kalian merasakan kayak gini? Kalian ketemu dengan lawan jenis, wah kelihatannya baik ya. Lalu pelan-pelan dia perhatian sama kamu, sudah makan belum? Sudah mandi belum? Sudah sekolah belum? Sudah tidur belum? Pelan-pelan baik, aduh terus ada rasa dalam hati mulai berbunga-bunga. Lalu tiba-tiba ternyata, wah dia kayak gitu. Ternyata dia semua kayak gitu sama semua lawan jenis. Ya, itu namanya apa? Friendzone. Ya, memang friendzone itu menyakitkan ya teman-teman ya. Siapa di sini yang pernah mengalami friendzone? Nah, mungkin banyak ya. Sampai lihat nih ya, kalian lihat satu gambar ini. Saking banyaknya friendzone ya. Sampai dibuatkan lambang friendzone. Lambangnya seperti apa? Lambangnya adalah di mana satu orang bikin hati, tapi yang lainnya bukan bikin hati kayak gini. Tapi yang lainnya kasih apa? Jempol. Ya. Gimana rasanya kalau kalian kayak gitu? Kalian sudah siap bikin hati, sudah siap menanti ada hati satu supaya membentuk satu hati, tapi yang satunya tapi jempol aja. Tentu sedih ya, terutama kalau kita udah ngarep, wah bisa berelasi. Nah guys, sekarang gue mau tanya ke kita semua. Pandemi sekarang udah setahun lebih. Nah, gimana relasi kalian dengan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus kasih satu tanda hati, apakah kalian meresponi juga dengan ya Tuhan? Jadi satu hati penuh. Atau ketika Yesus ngomong, ayo berelasi dengan aku. Tapi kalian ngomong, no Tuhan, cukup jadi friend aja. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini guys. Kadang di masa-masa ini, hubungan kita tuh kadang gak semenggebu-gebu ketika kita ada persekutuan. Dan ini menjadi penting buat kita perhatikan. Kenapa? Karena responmu, pengakuanmu terhadap Tuhan itu akan menentukan komitmenmu dan juga relasi seperti apa sih yang kamu bangun terhadap Tuhan. Kalau Tuhan kasih hati dan kamu kasih hati, maka kamu akan komitmen penuh dan kamu akan relasinya indah bersama Tuhan. Beda lagi dengan kalau Tuhan kasih hati, tapi kamu mau enggak Tuhan kita friendzone aja. Nah itu beda banget. So, siapa Yesus buat kalian? Kalau Alkitab dengan jelas bilang bahwa apa? Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang mendirikan gerejanya melalui siapa? Perantaraan kehidupan murid-muridnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita membacakan firman, mari kita membaca firman Tuhan. Koko undang bagi kalian yang di rumah, ayo ambil Alkitab kalian, ambil HP kalian dan baca dari situ. Buka di Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ya, Koko juga bawa Alkitab. Oke? Koko bacakan ya buat kita semua. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, kita sudah baca ya. Bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita. Kenapa ya Yesus itu harus menanyakan identitasnya kepada para murid? Padahal para murid ini sudah ikut sama Yesus sudah bertahun-tahun, mungkin sudah 2 tahun. Dan ngikutnya pun juga bukan seperti kita ibadah, bukan hari Minggu saja atau hari Sabat saja dibuat mereka. Tapi mereka mengikuti setiap hari. Tapi kenapa Yesus tetap menanyakan, siapakah aku ini menurut kamu? Nah, gini penjelasannya teman-teman. Jadi Yesus itu memang sosok terkenal pada masa itu. Ia membuat berbagai mujizat, ia mengajar dengan hebat. Tetapi memang karena Yesus ini populer, banyak orang itu mulai berspekulasi tentang apakah Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan dari Perjanjian Lama. Dan spekulasi ini menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat Israel. Meskipun Yesus itu mengerjakan segala tanda dan juga sudah mengatakan bahwa ia itu adalah Mesias, tetapi ternyata nggak semudah itu diterima oleh orang Israel. Yang pertama, golongan pertama, para pemimpin agama. Mereka dengan jelas menolak Yesus. Dengan cara apa? Mereka mencari cara untuk menjatuhkan Yesus. Kalian bisa lihat nanti di Matius 16 ayat yang pertama sampai ayat keempat. Mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Yesus. Untuk golongan pertama ini, Yesus sudah memberikan hati. Tetapi mereka ngomong apa? No Tuhan. Mereka nggak mau memberikan apapun buat Yesus. Lalu muncul golongan yang kedua. Yesus sudah menunjukkan segala sesuatu melalui tindakan dan perkataannya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menebak-nebak, jangan-jangan Yesus itu Yohanes Pembaptis. Jangan-jangan Yesus itu Nabi Elia, karena mujizatnya sama. Atau jangan-jangan Yesus itu Nabi Yeremia, karena Nabi Yeremia juga memberitakan firman Tuhan dan ditentang oleh para pemimpin agama. Untuk golongan yang kedua ini, Yesus memberikan tanda hati, ayo aku Mesias melalui tindakan dan perbuatan. Tapi mereka ngomong apa? Oke, kelihatannya kau Mesias. Jadi mereka ini golongan friendzone. Dan Yesus ngomong jelas bahwa buat para muridnya, siapakah aku menurut kamu? Kenapa Yesus tanya? Karena ingat lagi teman-teman, pengakuan kita terhadap siapa Tuhan akan menentukan tingkat komitmen kita dan juga bentuk relasinya. Sekali lagi ya, pengakuan kita terhadap siapa Tuhan itu akan menentukan tingkat komitmen kita dan bentuk relasinya. Bagi orang-orang para pemimpin agama, Yesus gini mereka nggak mau kasih apa-apa. Jadi ya sudah, mereka relasi sama Yesus ya mereka akan menentang Yesus. Begitu juga dengan orang yang friendzone. Tuhan kasih tanda ini, tapi mereka juga oke, kelihatannya benar deh. Kelihatannya. Jadinya apa? Mereka nggak akan mau ikut Yesus. Nah disinilah Yesus tanya pada para murid. Kamu di mana? Apakah kamu akan menolak Yesus atau kamu akan kasih jempol atau enggak? Dan teman-teman, hari ini kau juga mau kasih tahu sama kalian. Kalian yang mana? Apakah kalian seperti orang Farisi, para pemimpin agama yang gak mau menerima undangan Yesus? Ataukah kalian yang orang-orang umum yang ya friendzone aja Tuhan, kelihatannya kau benar deh. Kalian yang mana? Kalau Yesus dengan jelas ngomong apa? Bahwa kalau kamu mendengar dan melakukan firman Tuhan, firmannya Yesus, maka kamu itu akan seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Mau dihantam badai, mau apapun, rumah itu tetap berdiri. Beda banget dengan rumah yang di atas pasir, kena angin aja mungkin udah terbang. Masa pandemi ini guys, itu kayak badai yang besar banget bagi kita maupun bagi keluarga kita. Koko juga merasakannya. Pernah ya ada satu masa di mana Koko itu seperti orang yang friendzone sama Tuhan. Tetap mengakui iya Tuhan itu Allah, iya engkau itu benar. Tetapi sama Tuhan gimana Koko? Koko cuma kasih jempol.
Oke Tuhan, Engkau Tuhan. Tetapi aku mau hidup dengan caraku dong. Baru kali ini bisa bebas, bisa bangun siang, bisa ngapa-ngapain. Dan guys, jujur ya itu masa yang paling bebas. Tetapi itu masa yang paling menyedihkan. Serius. Waktu itu seperti terbuang sia-sia. Hidup itu serasa rutin aja, gak ada maknanya. Dosa-dosa lama itu muncul kembali. Dan itu masa yang gak enak banget. Aku gak tahu apa kalian mengalami hal ini atau enggak. Tetapi yang pasti, di luar hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hati, kalau kalian gak ngasih hati, maka hidup kalian itu seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Gampang bergeser ke kanan, ke kiri. Gampang ikut pandangan orang yang kanan atau yang ke kiri. Gampang lihat orang yang posting 1 dan posting 2. Gampang banget. Untung-untung kalau orangnya benar, kalau orangnya toksik, kalian diporotin, kalian stres, ya itu yang terjadi. Karena itu benarlah yang dikatakan oleh dosennya Koko ya, Ibu Rahmiati Tanujaya. Kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Kenal Allah memberikan undangan. Kenal diri, yuk mau. Maka kamu akan tahu dirimu. Dan melihatnya pentingnya pengakuan terhadap Tuhan ini, maka Yesus sekali lagi bertanya kepada para muridnya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawaban yang muncul pun di luar dugaan, berbeda banget dengan orang Farisi dan orang banyak pada waktu itu. Petrus menjawab dengan yakin, engkau adalah Mesias, Allah yang hidup. Wow, luar biasa ya. Mantap banget jawabannya Petrus ini. Tapi tunggu dulu guys. Ternyata ketika Petrus menjawab ini bukan karena Petrus itu pinter, Petrus sudah menjawab, sudah belajar. Bukan seperti Petrus menjawab benar di soal ulangan, bukan. Tapi Yesus ngomong apa di ayat 16 ayat 17. Hai Petrus berbahagialah, kenapa? Karena Petrus bisa gitu karena anugerah dari Allah Bapa. Rasul Paulus pun juga mengatakan bahwa di 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah, berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pernyataan dari Petrus ini berbeda dari yang lain. Yang lain itu menganggap Mesias itu hanya seorang manusia. Tetapi Allah Bapa menunjukkan bahwa Mesias bukan hanya manusia, tetapi anak Allah yang hidup. Perkataan ini dikatakan di Kaisarea Filipi yang notabene kenceng banget penyembahan berhala. Dan itu menunjukkan apa? Benar-benar guys, Yesus itu satu-satunya yang layak disembah. Layak dipuji. Dan ketika kita melihat Petrus bisa gitu dan kita mungkin merasa, aku kok rasanya gak bisa gitu ya. Petrus ini spesial banget ya. Tunggu dulu. Ingat bahwa ketika Petrus mengatakan itu anugerah. Dan juga Petrus mengatakan itu sebagai representasi, perwakilan dari para murid yang lain. Sehingga apa? Kita bisa melihat bahwa pengakuan Petrus ini merupakan juga pengakuan para murid yang lain. Tetapi memang Petrus diberikan peran unik oleh Yesus. Makanya di ayat-ayat selanjutnya ya, Yesus mengatakan apa? Engkau adalah batu. Engkau akan diberikan kunci, engkau bisa mengikat, engkau bisa melepas. Itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah gini, karena Petrus sudah dapat anugerah dari Allah Bapa mengaku Yesus, maka sekarang hidupnya pun bisa dengan maksimal, nantinya juga dipakai oleh Roh Kudus. Petrus diberikan kunci kerajaan surga, maksudnya apa? Bukan Petrus yang menjadi kunci terus kita percaya kepada Petrus, no, bukan. Kunci itu menandakan otoritas. Kita lihat di Kisah Para Rasul. Pertama-tama memang Petrus yang berkhotbah. Petrus yang mengatakan Ananias dan Safira salah. Petrus yang mentabiskan turunnya Roh Kudus untuk orang non-Yahudi. Itu adalah peran unik dari Tuhan untuk Yesus. Dari Yesus untuk Petrus. Nah, begitu juga ketika Petrus bisa mengikat maupun melepaskan. Petrus kan juga yang awal-awal dia yang mengizinkan dan juga melarang ini itu di dalam gereja. Tetapi pertanyaannya, siapa yang membangun gereja? Apakah Petrus? No. Yesus yang membangun gereja melalui Roh Kudus. Petrus tetap manusia yang bisa gagal. Petrus tetap salah sangka sama Yesus. Ia juga sempat down dalam mengikut Yesus. Ia juga tetap bisa ditegur Paulus. Yang jelas adalah ini guys.
Kita bisa berfungsi sebagai murid Yesus ketika hubungan kita benar dengan Yesus. Murid-murid Yesus harus memiliki pengakuan yang benar bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Nah guys, teman-temanku yang kukasihi. Jika hari ini Yesus berada di depanmu dan Yesus bertanya pada kita. Tetapi, apa katamu, siapakah aku ini? Kira-kira apa jawaban kalian? Bagi kalian yang mungkin sudah pernah mengakui Yesus itu adalah Mesias anak Allah yang hidup. Coba lihat hati kalian kepada Yesus sekarang. Apakah ketika Tuhan Yesus mengacungkan tanda hati ini, apakah kalian akan meresponinya? Hari ini, Tuhan mau set the relationship right with you. Ia mau membangun relasi yang benar dengan engkau. Ia rindu bahwa kamu gak hanya kasih jempol aja. Friendzone aja, no. Tuhan mau relasi yang utuh. Ia mau masuk ke dalam hatimu. Ia mau berkuasa atas hidupmu. Ia gak mau stay di dalam ruang tamu aja. Ia mau sampai ke dalam kamar tidurmu. Dan itu bukan untuk menginspeksi kamu dosa apa, bukan. Ia mau menyatakan anugerahnya. Ia juga mau memberikan makna hidup kepada kamu yang mungkin sekarang mulai kehilangannya. Dan teman-temanku yang kukasihi, bagi kalian yang mungkin belum pernah mengaku bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Today, hari ini, Koko mau kasih kabar baik buat kalian. Tuhan Yesus juga mau berelasi dengan kalian. Tidakkah kalian dengar kalau Yesus sekarang sedang menanti di depan pintu hatimu? Ia sedang mengetuk agar kamu membuka hati untuk Dia. Tidak peduli apa latar belakangmu, atau apa yang sudah pernah kamu lakukan, atau apa yang terjadi sama kamu. Jika hari ini kamu terima Yesus sebagai juru selamat, maka kamu pun dapat diselamatkan. Tuhan mengacungkan hatinya, sambut hatinya, maka kamu akan diselamatkan. Dan guys, kita yang sudah berada dalam Yesus itu, kita seperti lilin. Matius 5 mengatakan bahwa engkau adalah terang dunia. Bagi kalian yang punya lilin arise, Koko juga punya satu di rumah. Suka banget kalau malam-malam ya di kamar. Ketika masih pengen main handphone tapi ruangan kamar udah gelap, nyalain aja lilinnya. Seru. Nah, mungkin kalian banyak yang merasa ini, kok aku bukan siapa-siapa kok, aku kayak lilin ini kecil kok. Tetapi loh teman-teman, lilin sekecil itu pun kalau dipakai Tuhan, bisa jadi berkat loh, bahkan buat satu orang pun. Dan ketika kamu benar-benar hidup sama Tuhan, mungkin aja bukan hanya buat satu orang. Mungkin aja buat keluargamu. Mungkin aja buat teman-temanmu yang juga mungkin merasa seperti ini. Hello, yang merasa seperti ini, yang merasa seperti tanpa tujuan di pandemi bukan kamu aja. Bahkan teman-temanmu yang di luar Yesus itu mereka lebih gak ada harapan. Kamulah terang dunia, kamulah yang harus bawa pengharapan itu. Bahwa Yesus mengacungkan hatinya, tangannya, menunggu siapa yang mau bikin hati sama Yesus. Dan teman-temanku, kita di Arise Generation ada ratusan bahkan seribuan orang lebih. Kalau satu lilin aja itu jadi berkat buat satu orang. Bayangin, bagaimana kok seluruh Arise Generation jadi berkat buat banyak orang. Bukankah nama Tuhan itu akan dimuliakan dengan sangat? Kita adalah terang, alat daripada Tuhan. Mari Koko berdoa buat kalian hari ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami. Engkau menantang kami untuk boleh set relationship right with you. Kami rindu punya hubungannya benar dengan Engkau supaya kami pun jadi berkat buat banyak orang. Ya Tuhan, masuklah dalam hati kami. Berkuasalah Tuhan. Kalau kami mungkin sempat hilang, hari ini kami mau jawab ya terhadap tangan-Mu yang teracung untuk membangun relasi dengan kami. Bantu kami Tuhan, bentuk kami supaya kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman. Mari teman-teman Regeneration yang aku kasihi, kita akan menutup kebaktian kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan menunjukkan sekali lagi bahwa Tuhan mau berrelasi dengan kami, Tuhan mau punya relasi yang benar dengan kami. Dan hari ini Tuhan ketika hamba dan juga teman-teman Regeneration akan selesai dari ibadah, kami ingin memohonkan berkat Tuhan turun atas kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Regeneration, happy Sunday, and God bless you. 1 tahun ini kita boleh melewati pimpinan berkat Tuhan, dan setengah tahun khususnya di setengah tahun ini, dari 1 Januari sampai hari ini di tengah tahun kita boleh sama-sama menikmati penyertaan Tuhan. Masih belajar dari rumah, masih bergereja dari rumah, dan berkomunitas dari rumah. Tapi sama-sama kita boleh melihat berkat Tuhan, dan masuk bulan yang akan datang kita akan belajar satu tema yang baru, Measuring in God's Wisdom. Belajar tentang hikmat Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Dan dalam momen liburan ini kita boleh terus mengenal Tuhan. Terus ikutin Rest Daily Devotion. Terus boleh belajar firman Tuhan setiap hari dan setiap komunitas yang ada bagi setiap kita. Bertumbuh lewat care group di lokasi masing-masing dan terus berjuang untuk memelihara relasi kita dengan Tuhan. Dan sampai jumpa minggu depan di bulan yang baru. Regeneration, rise for Him.